kabarnya ya? Luar biasa. Tapi sebelum kita mau makan yang bergizi ya, makan yang bergizi itu sayuran, buah-buahan untuk kesehatan teman-teman, sehat dan sehat juga ya teman-teman. Tetap begitu aja ya. Sekarang kakak aku yang terima nih. Oke teman-teman, sekarang kita mau nyanyi ya. Sudahlah kau benar dan dalam kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalamnya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke teman-teman, dari kesaksian Ruth dan Rahel, begitu saja. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Jenny dan Karina. Oke adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita di hari ini. Sebelumnya kita awal dengan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang baik Tuhan Kau berikan atas kami semua. Kami masih sehat, kami kuat Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Ya Bapa, sekarang kami akan mulaikan ibadah kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami masing-masing. Kami yang ada di rumah, yang dimanapun kami berada sekarang Tuhan. Kau tuntun kami, kiranya fokus ada atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, semuanya sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yang sudah siap katakan yes. Yes. Oke, sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu aturannya. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, tidak boleh main game dan tiduran. Yang ketiga, tidak boleh mondar-mandir. Jadi semuanya harus fokus untuk mengikuti ibadah hari ini. Tapi sebelumnya, kita akan mengucapkan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayo adik-adik yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kakak, musik. Sambil bertepuk tangan, kita ayunkan tangan ke depan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Yuk tutup matanya, angkat kedua tangan kalian. Mengucap syukur sama Tuhan Yesus, katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar Engkau berkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Biar bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, bangsa yang dilindungi, bangsa yang cinta mati-matian angkat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjauhkan dari krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia menjadi bangsa yang damai, negara yang damai di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada COVID-19 ya Tuhan. Di tahun 2021 ya Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada COVID-19 ya Tuhan yang menimpa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau berkati Indonesia. Biar Engkau terus jaga Indonesia aman di dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, dalam Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Deborah berharap adik-adik ada dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat. Gimana adik-adik, udah mandi semuanya? Sudah sarapan? Oke, dan Kak Deborah juga yakin adik-adik pasti sudah dalam kondisi yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, untuk kakak dan abang yang sudah bisa baca Alkitab, itu boleh siapin Alkitabnya biar nanti kita bisa baca sama-sama. Lalu kalau adik-adik ada yang belum bisa baca, nggak apa-apa. Nanti Kak Deborah akan bantuin untuk menjelaskan cerita Alkitabnya. Nah, Mama sama Papa juga boleh kok dampingi adik-adiknya ya. Oke, kisah Alkitab hari ini akan menceritakan tentang Daud, Yonatan, dan Mephiboset yang akan terambil dalam kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Oke, kakak ulangi lagi ya. Ada di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ayo coba sambil dicari, kakak mau tanya nih, kitab Samuel itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Apa? Betul, perjanjian lama, tepat sekali. Nah, kakak abang yang sudah bisa baca tadi boleh ditandai dulu ya Alkitabnya. Nanti boleh dibaca masing-masing. Yuk, kita sekarang simak ceritanya. Setelah Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul, teringatlah ia akan sahabatnya yang telah meninggal yang bernama Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Menurut kebiasaan, seorang raja akan membunuh habis seluruh keturunan raja yang sebelumnya memerintah. Karena hal ini dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan yang sedang berjalan. Namun, karena Daud mengingat akan janjinya kepada Yonatan sahabatnya, di mana Daud berjanji tidak akan melenyapkan keturunan Yonatan, melainkan menunjukkan kasih setianya kepada keturunan Yonatan. Oleh sebab itu, Daud pun menyuruh bawahannya untuk menyelidiki keturunan Saul. Lalu ditemukanlah seorang hamba bernama Ziba. Daud bertanya kepada Ziba, "Masih adakah yang hidup dari keluarga Saul? Aku ingin berbuat baik kepadanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Allah." Ziba menjawab, "Masih ada seorang laki-laki dari Yonatan. Dia pincang." Daud bertanya, "Di mana dia?" Ziba kembali menjawab, "Di Lodebar, rumah Makir, anak Amiel." Mendengar hal itu, Raja Daud pun langsung menyuruh memanggil anak laki-laki Yonatan yang bernama Mephiboset ke istananya. Ketika Mephiboset datang, ia sujud menghormati Daud. Dan Daud pun berkata, "Engkaukah Mephiboset?"
"Ya Tuan." Dan Daud berkata, "Jangan takut, aku akan bermurah hati kepadamu demi Yonatan ayahmu. Semua tanah kakekmu Saul akan kukembalikan kepadamu, dan untuk selama-lamanya engkau boleh makan di istana." Sejak hari itu, Ziba beserta keturunannya ditugaskan untuk melayani keluarga Mefiboset. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan raja seperti putra Raja Daud sendiri. Demikianlah Mefiboset tinggal di Yerusalem dan selalu makan di istana. Nah, adik-adik, kisah tadi sangat sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Daud telah menjadi teladan bagi kita semua dalam hal perkataan. Teladan itu apa sih, Kak? Teladan itu artinya contoh atau hal yang patut untuk ditiru. Lalu, kalau jadi teladan dalam hal perkataan, berarti kata-kata yang keluar dari mulut kita harus perkataan yang baik, supaya orang lain yang melihat kita dalam berkata-kata dapat menirunya, sekalipun adik-adik di sini masih kecil. Contoh seperti Daud. Daud merupakan sosok yang menepati janjinya. Adik-adik juga bisa kok untuk menjadi sosok yang seperti ini. Misalnya, janji sama mama atau papa untuk membereskan mainannya setelah main-main. Kalau misalnya sudah janji, berarti kan harus diberesin mainannya. Nah, berikutnya bisa juga dengan berkata-kata yang manis. Misalnya, kalau habis diberi sesuatu sama orang lain, berarti harus bilang terima kasih. Lalu, kalau butuh bantuan orang lain, harus mau minta tolong. Berikutnya, kalau habis melakukan kesalahan, berarti harus minta maaf. Dan yang terakhir, apalagi ini di situasi yang sulit nih, terakhir ini paling ampuh, saling memberi semangat dan mendukung dalam doa. Misalnya, ada teman adik-adik yang sakit, atau saudara yang sedang sedih, atau yang lainnya, adik-adik boleh memberikan semangat atau mendukung dalam doa. Dan kakak percaya doa kalian pasti merupakan kata-kata yang baik-baik dong. Oke, dari semuanya ini adik-adik pasti bisa melakukannya kalau adik-adik rajin baca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan. Kenapa harus baca Alkitab? Karena dalam Alkitab ada banyak sekali teladan yang bisa kita tiru. Sementara dalam berdoa dan memuji Tuhan pasti ada perkataan baik yang keluar. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya kita semua dimampukan dalam hal menjadi teladan dalam perkataan. Sebelum mengakhirinya, kita satu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari Minggu ini kami boleh berkumpul lagi Tuhan secara online Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan kasih kepada kami. Tuhan, kami telah mendengar cerita dari Daud, Yonatan, dan Mefiboset. Biarlah kami boleh menjadi teladan dalam perkataan, dalam perilaku kami sehari-hari Tuhan. Biar perkataan-perkataan yang manis boleh keluar dari bibir kami. Biar perkataan yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan juga boleh keluar dari bibir kami Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan untuk menepati janji-janji kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan kembali dalam kegiatan kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.